Mengejutkan, terungkap alasan ngotot Luhut 3 periode. Sampai-sampai Jokowi tak berani untuk memecatnya. Jika bukan dia, silahkan buka big data. Siapa orang kaya banget di atas yang bersangkutan sebagai bohir? Kita mau tahu, siapa yang mengendalikan Indonesia sesungguhnya? Pesan demo 11 April 2022 telah direduksi, dikecilkan sebatas penjadwalan pemilu. Mahasiswa yang betul-betul menuntut perbaikan justru ditenggelamkan suaranya, dimanipulasi gambarannya bak anak kecil yang tidak tahu apa-apa. Padahal di dalam jantung mereka lah suara moral berdegup kencang tentang cita-cita Indonesia, good governance, negara yang adil dan sejahtera, negara yang tidak dibajak oleh elit bisnis dan politik yang serakah dan korup, negara yang bersih dari KKN dan benturan kepentingan pejabat. Kita kerucutkan saja, mengapa Presiden Jokowi tak menghukum menteri-menteri yang mendorong 3 periode? Mengapa Menko Marifest LBP, Menko Saurus julukan populer dari warganet, begitu kuat dan memegang banyak jabatan strategis? Mengapa kontrol kebijakan ekonomi cenderung terkonsentrasi di satu pintu? Siapa saja yang diuntungkan dengan keadaan seperti itu? Apa kondisi yang melatari semuanya? Jikapun pemilu terjadi, apakah mungkin tidak dibajak lagi oleh kekuatan oligarki yang selama ini Jokowi memerintah semakin kokoh menancapkan taji, sementara masyarakat sibuk saling cibir alias terpolarisasi? Siapa dan bagaimana presiden yang sesungguhnya memerintah? Orang banyak tahu bahwa bisnis Menko Saurus berawal dari Wisma Bakri. Sampai sekarang darahnya kuning, yang menjabat Ketua Dewan Penasihat Golkar. Perusahaannya PT Toba Sejahtera, ganti nama saat ini PT TBS Energi Utama (TBK). Kode saham Toba, bisnisnya batubara. Sejak 2015, ia menduduki jabatan strategis, mulai dari Kepala Staf Kepresidenan, Menteri ESDM, Menko Polhukam, Menko Marifest. Belum lagi jabatan-jabatan lain seperti Koordinator PPKM, Koordinator Sumber Daya Air, dan sebagainya. Bagaimana ia membangun kekayaan? Pada 2016, ia tercatat mengepit 99% saham Toba. Toba adalah pemegang mayoritas saham Toba Bara Sejahtera sebanyak 72%. Pada November 2016, ia jual 61,79% saham Toba Bara ke sebuah entitas Singapura bernama Highland Strategic Holding Pte Ltd. Transaksi selesai pada Januari 2017. Mengutip laporan keuangan triwulan 3 2021, saat ini Highland adalah pengendali Toba dengan kepemilikan saham 61,91%. Sementara ada entitas bernama Bintang Bara BV menguasai 10% dan PT Toba Sejahtera 10%. Makanya dalam suatu wawancara ia berkata kepemilikannya di perusahaan tinggal 10%. Apakah kita percaya sampai di situ saja? Tentu tidak. Apakah kita usil dengan kekayaan orang? Tidak juga. Ingat, ia adalah pejabat publik dan transaksi itu terjadi ketika ia aktif sebagai penyelenggara negara. Pertanyaannya, Highland itu siapa? Berapa nilai transaksinya? Kenapa badan hukumnya Singapura? Siapa pemilik manfaat sebenarnya? Kecurigaan tentang Highland itu pernah dipersoalkan oleh lembaga internasional Global Witness. Alasannya, kepemilikan bisnis oleh pejabat sangat berpotensi konflik kepentingan. Undang-Undang Minerba, Omnibus Law, perpanjangan izin batubara adalah sejumlah contoh konteks momentum bisnis dan politiknya. Mengejar siapa pemilik manfaat ultimate beneficial owner, itu bukan usil. Ada aturannya, Perpres 13 2018 yang diteken Jokowi sendiri. Jadi, pemilik manfaat adalah orang perseorangan, yang intinya merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham korporasi. Menurut Perpres itu, si pemilik manfaat tak harus dia yang mempunyai saham lebih dari 25% atau hak suara lebih dari 25%. Tapi, bisa juga orang perseorangan yang memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mempengaruhi atau mengendalikan perseroan terbatas tanpa harus mendapat otoritas dari pihak manapun, menerima manfaat dari PT
dan merupakan pemilik dana sebenarnya dari dana atas kepemilikan saham PT. Nilai transaksi antara Toba dan Highland itu tidak terbuka untuk publik. Wall Street Journal mengaku harga saham Toba itu 900 per lembar rupiah, sehingga nilai transaksi diperkirakan 1.119 triliun rupiah. Reuters menaksir 46 juta US dollar. Dikatakan bahwa Highland mengambil alih hutang Toba Bara ke Toba sebesar 25,8 juta US dollar, sehingga total transaksi diperkirakan 71,8 juta US dollar. Itu persis seperti yang tercatat di LK3 2021 Toba, bahwa Highland mengakui hutang kepada Toba 25 juta US dollar yang harus dilunasi selama 8 tahun dengan bunga 6,25% per tahun. Makanya, setiap tahun Toba mendapat income dari pembayaran hutang sebesar 1 juta US dollar. Perlu diketahui, Highland ini misterius. Siapakah orang kaya di atas LBP yang menjadi hidden buyer? Atau jangan-jangan orang Toba juga? Atau dari Wisma B di atas? Atau lagu lama, gadai saham belaka? Beritanya hanya melansir bahwa Highland dimiliki oleh Watiga Trust. Cukupkah keterangan ini? Tidak, sebab Watiga hanyalah pengelola investasi, institusi atau perorangan yang masuk kategori high net worth individual yang berdudukan di Arab Street, Singapura. Pendiri Watiga adalah Matt Richard, fund manager yang fasih berbahasa Indonesia dan juga aktif bolak-balik Indonesia-Singapura. Matt juga tercatat sebagai direktur Trikomsel. Namun, terdapat indikasi kuat selain dengan Watiga, peran lain dijalankan oleh perusahaan investasi bernama Link Asia Partners yang juga berbasis di Singapura dan mengklaim mengelola dana 10 miliar US dollar lebih. CEO Link adalah Jamal Atamimi, managing partner Diki Yordan. Jamal adalah komisaris Toba, Diki adalah Dirut Toba. Untuk urusan bursa saham, ada nama Pandu Patria Syahrir sebagai Wadirut Toba, yang juga komisaris Bursa Efek Indonesia. Begitulah lapisannya. Artinya, meskipun hanya tercatat memiliki 10% saham Toba, bisa jadi Menko dimaksud masih menjadi pemilik manfaat Toba sesuai dengan ketentuan Perpres 13/2018. Dengan demikian, potensi benturan kepentingan sangat besar. Itu ditunjukkan misalnya saat ia memblok kebijakan larangan ekspor batubara pada awal tahun ini, ketika batubara dunia sedang naik. Jikapun bukan dia, silahkan buka big data. Siapa orang kaya banget di atas yang bersangkutan sebagai bohir? Kita mau tahu siapa yang mengendalikan Indonesia sesungguhnya. Perpres memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk mengaudit siapa pemilik manfaat yang seharusnya dilaporkan berkala sekali setahun. Hal itu penting diungkap, sebab terbukti Presiden Jokowi lemas lunglai tak berdaya di hadapan mereka. Akibatnya, bisnis mereka lestari dan berkembang biak. Dalam posisi yang bersangkutan sebagai pejabat aktif dan akhirnya merembet kemana-mana yang berpotensi mengusik kepentingan negara. Buktinya adalah portofolio Link Asia Partners mencantumkan perusahaan yang tidak asing di telinga kita. Toba, jelas. Lalu Odin Automotive, Indonesia Battery Corporation, IBC, diberitakan akan mengakuisisi startup mobil listrik Jerman, Street Scooter. IBC adalah holding 4 BUMN, yakni Pertamina, Mind ID, PLN, Antam. IBC diberitakan akan masuk ke Street Scooter lewat Odin Automotive. Odin adalah perusahaan asal Luxembourg yang pemegang saham utamanya adalah Stefan Kraus, Jamal Atamimi, komisaris Toba, dan Matt Richard, founder Watiga. Investasi Link lainnya adalah Amarta. Ini adalah perusahaan fintech, pinjol juga sebenarnya, yang digawangi Andi Taufan Garuda, bekas staf khusus milenial Jokowi, yang kondang karena skandal surat cinta untuk para camat. Bisnis lainnya adalah perusahaan patungan GoTo. Di dalam GoTo ada Astra yang juga semangat membuat kendaraan listrik, dan Toba bersama Elektrum yang bermitra juga dengan BUMN Pertamina dengan Wika produsen motor listrik gesit. Mereka tahu peta, sebab agenda G20 didorong ke transisi energi berkelanjutan melalui pengembangan ekosistem kendaraan listrik. Sebelumnya, kita sudah tahu
bahwa urusan PCR pun ada mereka. Melalui PT GSI, Menko Saurus adalah koordinator PPKM. Di GoTo, keponakannya yang menjadi Wadirut Toba menjadi pengurus GoTo. Rekabu Sejahtera, perusahaannya mebelnya Jokowi, berpartner dengan Toba. Kaisang adalah komisaris dan pemegang 51% saham. Jadi begitulah konteks intensi untuk terus mempertahankan Jokowi sebagai presiden itu nyata adanya, terlepas dari segala bantahan pihak sana. Sebab berkuasa itu enak dan perlu. Kaya raya, berkuasa, dapat nama. Diulu-ulukan orang, tagar, hashtag saya bersama bla bla bla. Logis kan? Itulah mengapa mereka sampai terpikir untuk mengubah konstitusi. Salam Agustinus Edi Kristianto.